Halo Sobat JPW, kembali dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat latte art tanpa menggunakan mesin espresso. Alat dan bahan apa saja yang Sobat JPW perlukan untuk latihan membuat latte art tanpa mesin espresso? Yang paling pertama kita perlu punya adalah French press. Nah, ini French press ini sendiri kita juga dapat dari JPW Indonesia, juga ada ya dijual. Lalu kita perlu cangkir pastinya. Cangkir ada 3, nanti saya jelaskan fungsinya. Timbangan. Dan yang paling penting juga, nggak kalah penting, adalah milk jug untuk pouring latte-nya. Bahannya kita menggunakan, nah ini pasti Sobat JPW udah tahu semua ya, kopi saset ya. Ini brandnya, ini hanya 2 gram ya, ini kopi instan ya, atau bisa pakai merek apapun. Dan susunya kita ganti dengan creamer kental manis. Kali ini kita gunakan merek ini. Kita perlu mencoba langsung membuat kopinya terlebih dahulu. Jadi 1 saset ini nanti kita campurkan dengan air panas. Nah, oh iya, saya lupa menjelaskan. Kenapa ada 3 cangkir ya? Nah, 3 cangkir ini semuanya berbeda. Dan ini penting sekali buat Sobat JPW yang masih belajar untuk latte art. Nah, yang paling penting di sini adalah bentuk cangkir dan bagian bawahnya. Nah, yang paling pertama saya mau jelaskan, di bagian bawah cangkir ini flat, jadi datar, sehingga Sobat JPW yang masih belajar latte art pasti akan kesulitan pada saat pouring. Ketika mixing mungkin masih aman, pada saat pouring volume susu sudah banyak ya dituang, nanti Sobat JPW akan mendapati aliran yang terbentur dengan bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini susu akan kembali lagi, sehingga nanti pada saat pouring hasil dot putihnya akan kayak makin menyebar dan makin tidak beraturan karena flatnya. Jadi ini menurut saya kurang tepat untuk belajar latte art. Lalu yang kedua, ini. Nah, ini dipakai juga di JPW Cafe, tapi ini cup untuk cappuccino ya. Jadi bukan buat latte artnya. Kenapa ini juga kurang baik untuk belajar latte art? Karena posisinya tinggi, jadi bentuknya tinggi. Bisa dilihat. Nah, kenapa kalau tinggi susah? Kalau tinggi, Sobat JPW yang hanya memiliki milk jug dengan spot biasa atau spot standar, nah itu akan kesulitan pada saat nanti pouringnya. Karena si bibir spot agak jauh dari permukaan kopi, sehingga nanti Sobat JPW perlu miring sekali sampai kopinya hampir benar-benar tumpah, baru Sobat JPW bisa bikin spotnya. Beda hal kalau Sobat JPW punya milk jug yang Mota style, jadi dia lebih maju ya ukuran si spotnya, si mulut jugnya, si bibir jugnya. Nah, ini makanya kurang tepat juga untuk belajar latte art. Nah, yang paling tepat adalah yang seperti ini. Secara bentuk, dia tidak terlalu tinggi, dan secara bagian bawah ya, bagian bawahnya dia kelihatan landai sekali, jadi dia enak untuk pouring. Jadi bentuknya agak oval. Ketika kita pouring, nanti susunya juga alurnya enak gitu, alurnya jelas. Terus nanti begitu keluar dot putihnya, dia akan makin memperkuat kontrasnya karena dia tidak akan balik lagi, tidak akan naik lagi ke atas. Nah, jadi ini yang terbaik. Jadi kami sarankan kalau Sobat JPW mau belajar latte art, cari cangkir-cangkir yang seperti ini secara bentuk. Nah, lanjut ya, kita langsung ke tutorial pembuatannya. Jangan lupa ditara dulu. Nah, Sobat JPW juga memerlukan air panas ya. Nah, ini 2 gram kopi, 2 gram ya, dicampur dengan 10 ml air panas. Nah, kalau saat ini saya hanya menggunakan kettle elektrik biasa. Jangan lupa ditara. Nanti ditanya suhunya berapa, Mas? Suhunya bebas, mau suhu mendidih boleh, didiamkan sebentar juga boleh. Itu berpengaruh ke rasa sih, tapi kalau untuk belajar latte artnya tidak terlalu berpengaruh. Kasih 10 ml aja. Oke, kita aduk dengan sendok.
Sendoknya yang seperti apa? Sendok bebas mau seperti apa saja, yang penting sendoknya lebih kecil aja sih, karena kalau ngaduk di cangkir sendoknya gede kayaknya PR ya. Nah, sendok teh boleh lah. Aduk saja hanya untuk melarutkan si bubuk tadi. Nah, sedikit tips ya, ketika kita mengaduk, usahakan jangan ada bubble-bubble atau jangan ada buih-buih yang naik ke atas. Contoh nih, misalkan ketika Sobat JPW nanti ada bubble-nya nih, saya sengaja buat bubble. Nah, di sebelah sini kan ada ya. Ini akan mempersulit pada saat Sobat JPW puring, pada saat Sobat JPW menuang latte art-nya. Caranya tinggal diangkat sedikit, jadi si bubble tadi diangkat sedikit sampai keluar, nanti dia pecah sendiri. Nah, ini espressonya sudah selesai, kita singkirkan dulu. Dan yang kedua, kita siapkan French press-nya atau plagernya. Nah, si French press ini kita tambahkan susu kental manis untuk bahan pengganti susu yang nanti akan kita frotting. Susu kental manisnya ini kan 40 ml ya. Kalau Sobat JPW mau masukin semua juga nggak apa-apa, tapi kalau saya biasanya setengah aja udah cukup, karena nanti akan kemanisan banget. Oke, kita pakai 10 ml, jangan lupa ditara. Masukin perlahan aja, biar nggak kelebihan. Kita masukin 20 ml ya, dari 40 ml jadi setengahnya. Jadi bisa buat belajar 2 kali ini satu saset. Oke, dah 20 ml. Letakkan di tempat yang baik ya, supaya dia nggak tumpah kemana-mana karena nanti lengket. Setelah 20 ml kita tara lagi, kita masukkan air dengan suhu yang proper buat steam, yaitu 65 ya, sekitar 55 sampai 65. Karena di sini saya tidak pakai termometer, saya pakai Latte Pro dari JPW. Jadi nanti kelihatan nih. Nah, airnya mulai, wah ini kepanasan ya. Makanya saya udah siapin air yang dingin. Kita cari suhu di 55 sampai 65. Belum, turun 70. Hilang 70-nya. Cukup ya, 65 ya. Oke, sudah cukup di 65, dan kita masukkan di sini sekitar 180 ml karena saya pakai cupnya sekitar 225. Nah, kita masukin. ...180 ml aja, karena kalau lebih dari 180 ml nanti frottingnya pakai French press ini agak susah ya, karena kepenuhan. Nah, ini 180. Nah, perlu diperhatikan juga, kita lihat di sini susunya 1 cm dari bagian bawah atau tatakannya si French press ya. Nanti kita ingin naikkan dia 1 cm. Jadi dari sini kurang lebih naik segini. Kita aduk dulu sebelumnya biar rata. Ngaduknya berapa kali, Mas? Sampai kelihatan susu dan airnya tercampur dengan rata. Mau dihitung boleh, nggak dihitung juga nggak apa-apa. Langsung aja kita mulai yuk untuk frottingnya. Nah, posisinya juga menentukan ya. Jangan lupa dipegangin sama diputer. Kelihatan ya putarannya ya. Jadi jangan cuma naik turun aja, tapi sedikit diputar setengah lingkaran. Nah, cukup naik. Nah, begitu naik ini disingkirkan supaya bubble-bubble gedenya hilang dulu. Oke, langsung kita tuang ke jug dari bagian pinggirnya. Tipsnya ini jangan terlalu lama, jadi bubble-nya atau jug si foamnya masih bagus. Nah, silky ya. Oke, kita langsung puring. Bikin tulip standar aja. Mixing dulu.
Nah, jadi. Oke, untuk tulip standarnya 3 stek dan foamnya sisanya. Ya, buat belajar di rumah dengan modal hanya setengah saset susu kental manis dan 1 saset kopi instan ya. Modalnya kurang lebih kopi instannya 6.000 itu dapat 10. Jadi 6.600 rupiah ya per satu packnya. Kalau susunya 6.900 ya, sekitar 6.900 dapat 6, sekitar 1.200-1.300an. Jadi 2, anggap sekitar 650 rupiah. Ya nggak nyampe 1.500, kita udah bisa buat belajar latte art di rumah. Dan ini juga lumayan buat ya ngesanin ya, kalau punya pasangan, buat ngasih ke pasangan, wah bisa bikin latte art ya di rumah meskipun nggak punya mesin. Gitu. Saya kira demikian dulu untuk tutorial membuat latte art atau belajar latte art tanpa mesin kali ini. Semoga bisa membantu sobat JPW sekalian. Dan untuk sobat JPW yang ingin video-video tutorial lainnya bisa share nanti di volume komen ya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.